Tapak Bumi, pendekar terakhir Tanah Jawa, 15. Prabu Sri Maharaja Kertanagara, apakah Malayu tidak akan menganggap kedatangan kita sebagai tindakan penyerangan? Kita datang dengan kekuatan besar. Kebo Anabrang bertanya sambil memberi hormat. Kain panjangnya dirapikan saat berdiri. Selain Kebo Anabrang, di situ ada Kebo Taruna, Gajah Biru, Nambi, Lembu Sora, Ranggalawe, Kebo Renteng, Kebo Parut Makakasir dan Raden Wijaya. Mereka semua duduk berkumpul di halaman depan tempat tinggal Kertanagara. Pemerintahan Tanah Jawa semakin dikenal dunia. Peradaban pun semakin berkembang. Di wilayah Singhasari yang tumbuh pesat karena dipimpin Kertanagara, seorang pemberani dan sangat futuristik, diadakan pertemuan luar biasa di antara para pemegang jabatan pemerintahan. Sebenarnya mereka semua adalah keluarga besar. Masing-masing memiliki hubungan darah dan kekerabatan keluarga. Sri Maharaja Kertanagara sangat ahli dalam strategi menyusun dan menempatkan orang sesuai dengan keterampilan. Masing-masing orang penting yang berhubungan keluarga ini ditempatkannya pada kedudukan yang saling berhubungan untuk menghindarkan perpecahan di antara mereka. Kertanagara mendengarkan dengan sungguh-sungguh pertanyaan Kebo Anabrang itu. Ia mengernyit sesaat, sebelum menjawab. Kita harus mempersiapkan kekuatan untuk menanti kedatangan Mongol ke Jawa Dwipa, Anabrang. Kita harus memperkuat persekutuan dengan Malayu. Kerajaan lain yang tidak ingin bergabung malah ingin melawan, itu yang akan kita serang. Tidak ada pilihan lain, Kertanagara berkata dari tempat duduk sambil memerhatikan semua yang hadir di situ. Lalu, ia memandang Kebo Anabrang. Sekarang yang berkuasa di Swarna Bumi adalah Wangsa Mauli. Bukan Wangsa Shailendra lagi. Bangsamu sendiri, Anabrang. Oleh karena itu kau yang memimpin perjalanan ini. Wangsa Mauli adalah penduduk asli Malayu. Mungkin mereka akan senang dengan niat kita mengadakan persekutuan, kata Kertanagara kemudian. Terdengar suara berbisik di antara mereka yang hadir. Kebo Anabrang merunduk mengangguk-anggukkan kepala ke Lembu Sora yang sedang membisikkan sesuatu. Lalu, berjalan ke depan Kertanagara. Kalau begitu, apakah kita akan membawa sesuatu untuk Mahadiraja Wangsa Mauli, Prabu Sri Maharaja Kertanagara? Tanya Kebo Anabrang lagi. Tiba-tiba Lembu Sora ikut berdiri. Kain panjangnya dirapikan dulu sebelum bicara. Dihampiri Kebo Anabrang dan berdiri di samping. Kita bawa Arca, Prabu Sri Maharaja Kertanagara. Cukup mewakili rasa persaudaraan dengan Wangsa Mauli, saran Lembu Sora. Baiklah, Sora, kalau begitu kau yang urus pembuatan arca itu. Buat arca untuk ucapan kemakmuran dan kesejahteraan bagi Mahadiraja Wangsa Mauli, tegas Kertanagara sambil menunjuk Lembu Sora. Siapa nama Mahadiraja di Malayu sekarang? Prabu Sri Maharaja Kertanagara. Tanya Raden Wijaya yang ikut berdiri. Lalu katanya, semenjak keruntuhan Sriwijaya, memang Wangsa Shailendra terpinggirkan di Swarna Bumi. Semenanjung Malayu dan Malayu bagian utara yang sekarang berkembang. Aku tidak tahu namanya siapa, Wijaya. Renteng mungkin tahu, jawab Kertanagara singkat kepada menantunya itu. Renteng, siapa nama Mahadiraja Wangsa Mauli? Kertanagara bertanya sambil mengangkat dagu ke arah Kebo Renteng. Yang ditanya pun segera berdiri sambil merapikan kain panjangnya. Prabu Sri Maharaja Kertanagara, akan sulit jika kita membawa arca ke Malayu. Darmasraya itu berada di pegunungan. Masuk ke pedalaman Swarna Bumi. Semenjak Sriwijaya runtuh, Wangsa Shailendra menyingkir dan Wangsa Mauli memperkuat persekutuan di kelompok-kelompok mereka. Benar, Swarna Bumi sekarang dikuasai oleh Wangsa Mauli. Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa yang berkuasa di Darmasraya memindahkan pusat kekuasaannya terus ke arah barat, ke arah gunung menjauhi semenanjung Malayu, kata Kebo Renteng menjelaskan. Bagaimana dengan jumlah orang yang akan kita bawa, Anabrang? Sambil mendengarkan penjelasan Kebo Renteng, Kertanagara memandang dengan mengernyit. Seperti terpikirkan sesuatu, ia lalu bertanya pada Kebo Anabrang. Kita butuh tambahan orang untuk memperkuat pasukan, Prabu Sri Maharaja Kertanagara. Kita belum pernah mengadakan penambahan jumlah. Kebo Anabrang menjawab dengan cepat tetapi kemudian melanjutkan, katanya, jum yang akan membawa arca harus besar. Selain juga untuk membawa pasukan ke sana. Mendengarkan perkataan Kebo Anabrang tadi, Kertanagara menoleh kembali ke arah Kebo Renteng. Wajah yang mengernyit itu berpaling ke kejauhan. Lalu, ia mengangguk-angguk seakan telah memahami sesuatu. Baiklah, kalau begitu, arca akan kita berikan setelah kita mengikat kerjasama persekutuan dengan Malayu. Anabrang, sebaiknya kau mulai menambah pasukan.
Carilah warga yang berusia muda untuk ikut dalam ekspedisi kita ini. Tidak ada yang boleh menolak. Semua laki-laki yang sanggup mengangkat tombak dan pedang, berbadan sehat, harus ikut. Sebarkan pengumuman ini ke seluruh wilayah kekuasaanku. Perintah Kertanagara kemudian, saya ingin membawa seorang keluarga saya, Prabu Sri Maharaja Kertanagara. Saya ingin Indrawarman diberikan kedudukan untuk memimpin membawa jung. Ia mengenal seluk-beluk pembuatan jung dan menghadapi samudra menuju Swarnabumi. Singhasari adalah keturunan Wangsa Shailendra. Jika semua pemimpin pasukan ini berasal ini Wangsa Shailendra, pastilah Wangsa Mauli mengira kita akan mengembalikan kejayaan Sriwijaya yang adalah keturunan Wangsa Shailendra juga. Kebo Anabrang menjelaskan sambil memberikan sembah kepada Kertanagara. Benar juga, Prabu Sri Maharaja Kertanagara. Apa yang dikatakan oleh Kebo Anabrang cukup beralasan. Bisa jadi nanti akan ada perlawanan dari Wangsa Mauli karena kita yang keturunan Wangsa Shailendra datang dengan jumlah pasukan yang besar ke Swarnabumi. Biarlah Indrawarman diberikan kedudukan memimpin pasukan, kata Raden Wijaya mengiyakan usul dari Kebo Anabrang. Bagaimana menurutmu, Sora? Tanya Kertanagara kepada Lembu Sora. Prabu Sri Maharaja Kertanagara, saya kurang sependapat dengan permintaan Kebo Anabrang. Indrawarman adalah seorang pelaut yang sangat berangasan. Saya cemaskan Indrawarman akan melakukan tindakan yang tidak kita kehendaki tetapi karena Raden Wijaya menganggap itu cukup berasalan, pasti Raden Wijaya punya perhitungan tersendiri. Apalagi Indrawarman mengenal seluk-beluk pembuatan jung dan berpengalaman menghadapi samudra. Saya sependapat saja dengan Raden Wijaya, jawab Lembu Sora.